Anda masih bersama kami di Interupsi. Pemirsa, saya kembali ke Mas Dev di Jakarta. Kan ini koalisinya besar sekali, 12 parpol. Kabarnya kemarin setelah putusan MK, itu sempat ada yang digoda-goda untuk ke sebelah. PKB katanya, benar nggak? Nah, nggak tahu saya, itu mesti tanya langsung ke PKB. Ya. Tapi yang pasti ya pada saat pendaftaran, pada saat deklarasi, semuanya hadir. Semua partai-partai, dan yang hadir itu bukan cuman wasekjen atau wakil ketua Dewan Pimpinan tingkat 1, enggak, langsung dari tingkat pusat. Kalau nggak ketumnya langsung sekjennya yang menghadiri deklarasi waktu itu di Hotel Sultan ya. Jadi itu menunjukkan bahwa di dalam Kim Plus ini ya, untuk DKI kita sangat solid dan tidak ada diskusi apapun untuk menggeser dukungan. Kemarin Pak Ridwan Kamil sempat diserang tweet-tweet lamanya, katanya karakteristik orang Jakarta gitu. Itu tanggapan dari partai seperti apa? Ya enggak, itu kan dia langsung dia koreksi, dia akuin, ini kan menunjukkan kebesaran jiwa beliau, bukan langsung wah itu dihack ini itu segala macam berkelit ini tuh enggak. Langsung dia mengakui itu sifat saya, pemikiran saya pada saat itu yang mungkin masih belum sepenuhnya terbuka, dan dia mengakui selama berapa tahun ini dia telah semakin dewasa, semakin bijak, semakin paham akan bagaimana dinamika yang sebenarnya terjadi di tingkat pusat, dan dia bisa mengakui kesalahan tersebut. Baik, saya ke Mbak Ria. Mbak Ria, Anda melihatnya di tengah kecairan yang sangat cair ini di Pilkada, apakah memang trauma atau perseteruan dalam tanda kutip zaman Pilpres itu sudah mulai melebur? Saya nggak terlalu yakin ya. Ini kan kalau cair, karena memang politik Indonesia sangat cair. Betul. Bukan karena orangnya lebih mudah legowo dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi ya selama kepentingannya ketemu gitu ya. Ini kan soal partai-partai yang kemudian perilakunya pragmatis ya. Kepentingannya adalah yang tadi saya bilang itu, mau menang pilkada atau mau mengamankan Pilpres 2024. Selama ini kalau kita lihat trennya ya Mbak Anissa, partai itu kan selalu merujuk pada hasil-hasil survei. Ya. Hasil survei itu seringkali menjadi masukan buat partai untuk memilih calon. Itu paling mudah, tren yang bisa kita lihat hampir di semua partai politik. Tapi jangan lupa bahwa partai politik itu punya kewenangan yang sangat besar, bahkan bisa dibilang absolut gitu ya, untuk menentukan siapa orang yang akan maju. Karena dia satu-satunya penjual tiket pencalonan kan. Artinya kalau Anda populer, Anda punya elektabilitas tinggi sekalipun, tapi partai tidak mau mencalonkan diri Anda, ya udah selesai gitu ya. Jadi variabel kewenangan absolut partai itulah yang bisa menafikan hasil survei. Dan ini bisa kita lihat saat ini gitu ya. Misal hitung-hitungan survei, kenapa RK? Padahal kalau kita lihat urutannya gitu ya, Anies itu nomor 1, Basuki Cahayapurnama nomor 2, RK itu nomor 3 gitu ya. Tapi kalau kita lihat untuk kepentingan Pilpres 2029 atau misalnya relasi yang baik gitu ya antara pusat sama Jakarta, karena Jakarta ini walaupun sekarang statusnya sudah jadi DKJ gitu ya, tetap kan dia menjadi epicentrum politik kan semuanya di situ. Kalau Anda berhasil di Jakarta, Anda punya popularitas di Jakarta itu udah setengah masuk gitu loh ya. Walaupun sekarang istananya jauh ya, udah nggak di Jakarta lagi ya. Tapi kan kita juga nggak tahu nih, apakah pasca 2024 ini gitu ya, IKN itu masih akan berlanjut atau enggak ya. Kayak tadi misalnya ya, kalau saya sih nangkep ya, komentarnya Bang Mardhani ya. Ini lebih kepada Bang Mardhani sebagai sohibnya Pak Anies gitu kan ya. Ini kalau Bang Mardhani ngomong gini, jangan-jangan saya lagi mikir, ini bisa dijewer nih sama pimpinan DPP PKS nih, karena secara tidak langsung mempromosikan Anies Baswedan, padahal presidennya PKS ya yang calon kan nanti ya di Pilgub Jawa Barat. Tapi lagi-lagi itu Mbak Anissa ya, kalau hitung-hitungannya cuma sekedar kalau pertimbangannya adalah popularitas, pengen menang, hasil survei itu menurut saya menjadi tapi pilihan. Sekarang hasil survei ternyata tidak menjadi acuan utama juga. Persis itulah gitu ya, balik lagi karena partai punya kewenangan absolut untuk menentukan, dan kemarin itu partai terkunci. Saya yakin ya, ini menurut saya nih ya, PKS kalau misalnya kemarin tidak dikasih kursi cawagup di Kim Plus, mungkin bisa balik badan. Mas Mardhani silakan Mas Mardhani dijawab. Ya memang desainnya kan
MK ini game changing ya. Yes. Karena 6,5 sampai 10. PKS 16-17% mestinya udah bisa maju kalau keputusan MK-nya datangnya awal. Tapi ketika dia datangnya belakangan, berarti udah terlanjur dong, bisa dibilang ya udah kadung gitu. Kan koalisi sudah terbentuk, Kami sudah mulai menjajaki berbagai hal. Ada penyesalan Pak Mardhani? Nggak ada, kalau di politik tuh udah ambil keputusan, hadapi saja. PKS banyak menerima masukan, kita terima. Itu sebagai bagian dari institusi publik yang harus terima. Bahwa kita punya banyak catatan, kita sampaikan alasan-alasan kita. Dan tadi kalau tadi Mbak Uria bilang, kok Pak Mardhani muji, emang Mas Anies orang baik kok. Dan kalau Mas Anies maju, Ustadz Sehu maju, bagus. Makanya saya bilang, orang Jawa Barat beruntung. Banyak yang orang bagus maju. Dan saya tetap akan memperjuangkan Ustadz Sehu untuk menang gitu karena saya kan PKS gitu. Oke, saya ke Mas Dev. Mas Dev tadi Mbak Ria menyatakan bahwa tidak ada di politik itu tidak ada lawan, tidak ada kawan, yang ada adalah kepentingan. Ya. Di Jakarta kepentingan kita lihat di Banten deh, bukan di Jakarta. Yang terlihat sekali kepentingannya Golkar. Itu tuh kenapa? Kenapa kita? Akhirnya berbalik arah. Nah, sebenarnya pertanyaannya itu ya bukan kenapa kita berbalik arah gitu ya. Kenapa kita dari awal tidak tetap mendukung Pak? Iya, itu kenapa? Ya, kenapa? Ya karena pada saat itu ya dinamika yang terjadi adalah kita harus mendukung kader lain. Nah, akan tapi setelah kita melalui pertimbangan bahwa yang tepat itu adalah kita mendukung kader kita sendiri. Nah, maka itu kita mengkoreksi keputusan kita untuk kembali mendukung Ibu Airin. Tadi Pak Mardhani bilang kalau misalnya kalau sudah mengambil keputusan parpol tidak ada rasa menyesal. Ini kayaknya nyesal terus kemudian putar balik di Banten. Bukan menyesal ya. Ini lebih penyesuaian. Penyesuaian atau keputusan yang lebih realistis, Mas Dev? Kalau keputusan semuanya itu ada plus or minusnya, ya bisa baik, bisa jelek. Nah itu harus yang dijalankan bila kita berkonsekuensi terhadap keputusan kita. Nah pada saat dimana kita bisa mengkoreksi, bisa merubah untuk kepentingan yang lebih besar dan yang lebih panjang, ya itu ya kita harus ambil. Oke, Mbak Ria boleh ditanggapi lagi untuk persoalan di Banten ini saya agak bingung gitu dengan akhirnya tadinya lepas terus masuk lagi, itu sebenarnya apa yang dikejar? Apakah itu tadi yang seperti saya bilang ke Pak Mardhani, apakah cari aman memang Golkarnya gitu? Ada faktor cari aman saya kira, tapi yang kedua adalah sebenarnya putusan MK 60 ya itu kan memberi ruang lagi ya. Kalau sebelumnya nih di pilkada sebelumnya yang namanya kandidat itu kan punya posisi tawar terhadap partai politik. Oke, tiket pencalonan memang ada di partai. Tetapi kandidat ketika dia punya popularitas, dia punya basis massa gitu dan dia punya kans untuk memenangkan pilkada, dia bisa membuat dirinya menjadi prioritas pilihan buat partai politik gitu ya. Nah, Airin kalau kita lihat nih, itu adalah figur yang sangat populer. Di survei itu kan memang paling termasuk yang teratas gitu ya. Apalagi kita tahu politik Banten itu masih sangat kuat dinastinya. Ya, di daerah itu kan relasi kuasa di daerah itu luar biasa. Ya. Orang mau memaki-maki dinasti politik di Banten tetap aja yang menang itu terus gitu ya. Jadi kalau mau menihilkan faktor tadi ya popularitas, relasi kuasa yang sudah terbentuk di lokal gitu dan kemudian membiarkan ini kan saya melihat ya kemarin posisinya adalah Airin ingin maju ketika dia tidak dapat tiket dari partainya, ada partai lain yang sampai ditantang berani nggak ganti baju gitu jadi merah gitu. Itu hitungan politiknya kemudian oke, ini kayaknya kalau dibuang sayang nih gitu kan. Padahal kans untuk mendukung yang satu lagi belum tentu menang. Tapi gara-gara itu tadi koalisi, begitu udah bicaranya koalisi kan ya Golkar nggak bisa sepenuhnya gitu ya memutuskan secara absolut bahwa ya udah ini harus calonnya Golkar. Tapi hari ini ketika sudah ada putusan MK, partai saya kira sudah lebih leluasa sebenarnya gitu ya untuk mencalonkan calonnya masing-masing gitu ya tanpa harus memaksakan misalnya itu tadi kawin paksa politik lewat koalisi. Cuma kasus ini mungkin agak tidak relevan untuk kasus ini agak sulit kita terapkan di Jakarta. Balik lagi tadi ya posisi strategis Jakarta kayaknya kalau untuk balik badan
terlalu berat gitu. Tapi kalau udah di tingkat daerah nih ya, di Banten, di Tangsel, dan dimanapun gitu ya, partai lebih. Kalau Jabar, Jatim, Jateng, balik badan masih mungkin nggak? Saya melihatnya masih mungkin. Kalau Jakarta Karena tadi spesial. balik lagi posisi strategis. Kalau Jakarta, itu taruhannya kayaknya harus ditanya nih. Ke Mas Gif sama Bang Mardhani nih. Gitu. Pak Mardhani dulu boleh mungkin. Jakarta. Silakan. Abis itu Mas Dev boleh nanggapin. Monggo. Bungkus. Kalau di PKS nggak ada yang balik badan kecuali di Tangsel ya. Tangsel karena kader betul-betul memberikan masukan yang harus didengar. Jadi kita maju sendiri, kebetulan Tangsel PKS menang, so dapat. Tadinya kita gabung karena kita nggak cukup 20%. Lagi-lagi dengan MK kita punya kebebasan. Oke, Mas Dev lanjut. Ya gini, ini kan nama politik itu penuh dengan dinamika. Yes. Ya, jadi memang dinamika yang harus dilalui seperti itu. Akan tapi ya keputusan sudah dibuat, pendaftaran sudah dilaksanakan, jadi sudah no turning back now kan. Ya kecuali ada tadi yang dibilang laissez-faire lagi bergerak di ujung. Nah entahlah ya, kalau itu udah nggak ngerti saya. Akan tapi kalau sekarang ya kita sudah membuat keputusan dan keputusan itu sudah kita jalankan. Oke, baik. Saya ke Mas Iwan. Mas Iwan tadi Mbak Ria berbicara bahwa memang partai-partai ini mengutamakan kadernya tentunya. Betul. Tapi Pak Anies ini termasuk orang yang menggunakan partai politik hanya sebagai political vehicle, tapi di mana aja laku. Jakarta laku, Pilpres laku. Ini Jawa Barat ternyata ada lagi. Banyak orang melihatnya jadi kok Pak Anies kayak jabatan hunter ya gitu. Jadi kalau dibilang jabatan hunter, Ustadz Mardhani paham betul. Pak Anies itu tidak pernah menawarkan diri. Itu harus kita pegang. Jadi menteri, kemudian disudahkan 2 tahun, dipanggil lagi jadi calon gubernur. Ya, begitu juga jadi calon presiden. Paham betul Ustadz Mardhani. Jadi intinya itu kalau memang kita bagus, Pak Anies itu kan bagus, tidak ada yang mengatakan tidak bagus, ya. Saya dari mahasiswa itu, beliau itu dari idola itu. Saya aktivis mahasiswa, beliau aktivis itu. Kalau namanya dengar nama Anies, itu orang udahlah ya, sudah luar biasa. Banyak yang bilang ini kalau dia pidato, beliau pidato itu mirip-mirip sama Soekarno. Beberapa teman mengatakan seperti itu. Kalau yang benar. Dan saya tanya beberapa orang, banyak sekali yang terpesona itu ketika Pak Anies itu berpidato, karena isi kepala itu kan penuh. Ya. Ya, jadi isi kepala penuh disampaikan itu menarik. Dan saya tanya juga ke teman-teman anak UI, wah itu kalau datang ke UI itu beda gitu, beda suasananya. Jadi begitu Pak Anies maju jadi capres, beliau itu di mana aja kan sudah. Nah, tapi 45 juta kan, 45 juta. Mau di Aceh, Padang, Medan, Jambi, sampai ke Papua, ya kan? Oke, Di mana tapi aja kemudian yang sebenarnya menjadi- bisa untuk membangun bangsa ini. Ya, Kemudian tidak yang harus Kemudian di yang menjadi Jakarta. pertanyaan adalah kenapa kubunya pindah-pindah sampai yang pernah trauma pun akhirnya memutuskan kayaknya bakal ngusung Pak Anies di Jabar. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Terus. Dan udah segmen terakhir.